Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah pertarungan Luo Feng dengan Penatua Tiana, di bawah pengawasan ketat para penonton di tembok kota Yulan dan para penjaga di gerbang timur, pria berambut hitam Luo Feng hanya mengambil beberapa langkah dan memasuki gerbang timur, di mana ia bertemu Kaisar King yang sudah ada di sana. Kaisar King bahkan lebih bersemangat daripada Luo Feng. "Saudara Luo Feng, kau menang! Kau menang dengan telak! Dengan kesaksian dari begitu banyak praktisi, kekuatan langsungmu benar-benar mengalahkan Tetua Tiana. Aku yakin berita tentang pertempuran ini akan menyebar ke seluruh kota Yulan dalam sehari." Luo Feng tersenyum. "Aku bisa dianggap telah menginjak-injak Tetua Tiana dan namaku akan menyebar ke seluruh kota Yulan," pikir Luo Feng. Ini juga bagian dari rencananya. "Ayo, kita urus barang rampasannya." Mengemudikan kapal Taisu Mingtong, Luo Feng dan Kaisar King segera meninggalkan gerbang kota timur dan langsung menuju istana Hunyuan di pusat kota. Pemandangan kapal Taisu Mingtong yang terbang menjauh juga disaksikan oleh ratusan ribu penonton. Sangat tajam, cakar berbulu raksasa itu pasti harta karun rahasia yang kuat. Begitu harta karun rahasia ini muncul, ia benar-benar mengalahkan Tetua Tiana. Dia hanya mengandalkan kekuatan harta karun rahasia. Dalam hal akumulasi ranah, saya khawatir dia tidak sebagus Tetua Tiana. Konon katanya, tubuh layang-layang malam abadi milik Tetua Tiana dapat ditukar dengan garis darah kehidupan Hunyuan tingkat tinggi yang jauh lebih berharga daripada banyak harta karun rahasia. Tanpa tubuh layang-layang malam abadi, Tetua Tiana tidak akan memenuhi syarat untuk membiarkan Kaisar Luo Feng menggunakan cakar harta karun rahasianya. Kaisar Dewa Luo Feng ini telah bertarung dengan tangan kosong hingga akhir sampai dia menggunakan cakar harta karun rahasia. Tetua Tiana bukan satu-satunya yang memiliki semua kekuatan itu. Cloningnya di alam suci kegelapan adalah yang paling kuat. Ada banyak sekali perdebatan di antara para praktisi. Scene berganti di sebuah gua di dalam kota. Master Kumo Yuyong tinggal di sini. Penatua Tiana bertarung dengan Kaisar Dewa Luo Feng dan Penatua Tiana kalah. Cakar raksasa ini mengalahkan Tetua Tiana hanya dengan satu gerakan. Yuyong menyaksikan seluruh proses pertempuran tetapi merasa sedikit gemetar. "Jika aku bertarung melawan Luo Feng di awal, aku mungkin akan tercabik-cabik oleh cakar ini. Pertama, dia tidak memiliki klon, dan kedua, fondasi yang dia kumpulkan tidak sebaik yang dimiliki Tetua Tiana. Penatua Tiana mampu melarikan diri dari Luo Feng, tapi dia tidak memiliki kemampuan itu. Jalur kultivasi sangatlah berbahaya. Satu gerakan yang salah dan seluruh permainan akan kalah." Yuyong sangat berhati-hati. Setelah tiba di alam suci 9 sungai, ia lebih suka berjalan lebih lambat dan santai daripada mengambil resiko terlalu besar. Namun, Kumo bergabung dengan Guifang, menjarah dalam waktu yang lama, dan memperoleh sumber daya Guifang yang mampu mencapai tingkat Kaisar Dewa yang tercerahkan tingkat menengah dan hampir mengejar gurunya Yuyong. Terburu-buru akan sia-sia. Jika kamu melakukannya dengan lambat, mungkin kamu bisa melangkah lebih jauh. Yuyong merasakan darah besar di tubuhnya telah penuh saat ini. Darah Hunyuanku tidak sebagus darah Tetua Tiana. Namun setelah sekian lama terus-menerus mengukir dan menggali potensi, akhirnya aku mencapai level setengah Hunyuan. Hanya butuh beberapa dekade baginya untuk mencapai tingkat setengah Hunyuan.
dia telah mempelajari berbagai metode rahasia untuk mengembangkan bakat garis keturunan. Namun setelah mendengar berita tentang pertarungan antara Luo Feng dan Tetua Tiana, Yu Yong tiba-tiba punya ide untuk pergi ke alam suci kegelapan. Kau telah mencapai level setengah hunyuan dan ingin melompat keluar dari kurungan. Alam suci kegelapan punya banyak peluang. Ada banyak jenis cemerlang seperti Luo Feng dan sulit bagi mereka untuk keluar dari kurungan mereka. Sedangkan bakatku jauh lebih lemah daripada yang lain. Dan jika aku tidak bertarung, tidak akan ada harapan sama sekali. Ada keinginan yang mendalam di mata Yu Yong. Jika dihadapkan pada kesempatan untuk keluar dari kurungan, ia akan memperjuangkannya dengan cara apapun. Pada hari ketika nama Luo Feng menyebar ke kota Yulan, Yu Yong, seorang praktisi garis keturunan di tingkat setengah hunyuan, diam-diam meninggalkan kota Yulan sendirian di dalam perahu terbang, bersiap untuk berteleportasi ke alam suci kegelapan melalui Gunung Suci. Yu Yong meninggalkan kota bagian dalam dengan kapal terbang. Sementara itu, Luo Feng dan Kaisar King mengendarai kapal Tai Su Ming Tong ke dalam kota dan langsung menuju istana Hunyuan. Luo Feng dan Kaisar King tiba di lantai pertama istana Hunyuan dan mendapati bahwa pemilik 13 toko di sini semuanya berkumpul dan berinisiatif untuk menyambut Luo Feng. Selamat datang Kaisar Dewa Luo Feng. Kita semua telah mendengar berita bahwa Kaisar Dewa Luo Feng mengalahkan Tetua Tiana. Para pemimpin ini semua sangat antusias. Mereka semua bekerja untuk kekuatan besar. Jadi mereka secara alami bersikap hormat saat menghadapi orang yang lebih kuat. Luo Feng menatap ke-13 pemimpin di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Semua orang, pengetahuan kalian luas. Kaisar Dewa Luo Feng pasti memiliki sejumlah rampasan perang saat dia kembali dari berburu kali ini," kata teman lama Puyo sambil tersenyum. "Ya, ada beberapa," Luo Feng mengaku. "Semuanya, lihatlah dan tentukan berapa harga yang bisa kalian tawarkan." Selagi berbicara, Luo Feng memperlihatkan hasil rampasannya. Iblis darah Erlis di tahap akhir Kaisar Dewa, 15 pengawas jiwa Ambon Beku, dan beberapa mangsa di tahap awal Kaisar Dewa. Luo Feng mengeluarkan semua racun, termasuk iblis darah Erlis, untuk dipamerkan. Iblis darah Erlis yang berada di tahap akhir Kaisar Dewa, sungguh harta karun. Mata para pemimpin itu membara. Bagi para praktisi yang menggunakan racun, tubuh iblis darah Erlis penuh dengan harta karun. Untuk mayat iblis darah Erlis dan jasadnya ditambah racunnya, aku bisa memberimu 160 juta kristal hunyuan. Teman lama Puyo segera memberikan harga yang sangat jujur. 165 juta kristal hunyuan. Penawaran yang lebih tinggi segera datang. Saya bersedia membayar 180 juta kristal hunyuan. Seorang raksasa batu wanita mengajukan tawaran yang membuat para pemimpin lain di sekitarnya ketakutan. Karena dengan harga ini, mereka tidak hanya tidak akan mendapat untung, tetapi bahkan akan merugi. Raksasa batu itu tersenyum pada Luo Feng dan berkata, "Penatua Xing Yiku menyampaikan salam hormatnya kepada Kaisar Dewa Luo Feng." Penatua Xing Yi, Luo Feng mengerti, ini juga merupakan sikap ramah dari pihak lain. Penatua Xing Yi, dia pandai dalam pengobatan kehidupan dan juga pandai dalam berbagai racun. Dia adalah sesepuh yang sangat menakutkan yang berada di peringkat 20 teratas di kota Yulan. Dalam hal kekuatan dan status, dia sebanding dengan penguasa Guifang. Penatua Xing Yi cukup sopan padaku, pikir Luo Feng. Ucapkan terima kasihku kepada Tetua Xing Yi, kata Luo Feng sambil tersenyum. Pada akhirnya, dengan tawaran antusias dari ke-13 pemimpin, harga rampasan itu jauh lebih tinggi dari yang diharapkan dan terjual seharga 395 juta kristal hunyuan. Setelah transaksi, Luo Feng dan Kaisar King juga meninggalkan istana Hunyuan bersama. Bagaimana bisa ada transaksi seperti itu?
mereka lebih suka melakukan pembelian dengan kerugian, kata Kaisar King. Dia tidak dapat mempercayainya. Hanya sekali ini saja, para tetua di belakang mereka menunjukkan niat baik kepada aku, jadi mereka rela tidak menghasilkan uang, kata Luo Feng. Ini bagianmu. Luo Feng menyerahkan sekantong kristal hunyuan kepada Kaisar King. Kaisar King melihatnya dan ternyata totalnya ada 39,5 juta kristal hunyuan. Hal ini membuat Kaisar King merasa sedikit emosional, bergabung dengan pria kuat yang menakutkan. Bahkan jika dia hanya mendapat 10%, jumlahnya akan sangat tinggi. Kaisar King memegang tas kristal hunyuan dan berkata sambil tersenyum, "Ini juga terakhir kalinya kita bekerja sama. Ini juga membuatku mendapatkan banyak uang. Untuk waktu yang lama, aku tidak perlu khawatir tentang sumber daya. Aku tidak akan berburu dalam waktu dekat. Lain kali aku pergi berburu, aku akan mengajakmu keluar untuk melihat apakah ada di sana," kata Luo Feng sambil tersenyum. "Tidak, aku hanya akan menjadi penghalang. Aku tidak akan pergi." Kaisar King langsung menolak. "Hahaha," Luo Feng tertawa. "Aku akan memeriksa toko lain dulu," kata Luo Feng. "Baiklah," Kaisar King mengangguk lalu bertanya, "Ngomong-ngomong, apakah kamu ingin pindah ke guamu? Dengan kekuatanmu, tidak cocok bagimu untuk tetap tinggal di guaku." Luo Feng mengangguk. "Saya berencana untuk mengubah gua." Kaisar King mengangguk. Pada akhirnya mereka akan berpisah. "Jika saatnya tiba, aku akan meninggalkan tempat di guaku untukmu, Kaisar Ming dan Kaisar Fu. Apakah kalian ingin hidup bersama?" tanya Luo Feng. Kaisar King tersenyum. "Tentu saja, siapa yang akan menolak tinggal bersama tetua?" Luo Feng mengangguk dan terbang menjauh. Kaisar King menatap punggungnya yang menjauh. Begitulah jalan kultivasi. Ada pertemuan, ada perpisahan, pikir Kaisar King. Orang-orang dengan bakat yang berbeda mengambil jalan yang berbeda. Setidaknya, saudara Luo Feng dan aku pernah menjadi sahabat dan menempuh jalur kultivasi bersama. Kaisar King tersenyum, berbalik lalu pergi. Di kota Yulan, di area inti kota, di dalam gua biasa, seorang lelaki tua agak gemuk dengan kulit biru tua, sepasang tentakel lembut dan sepasang kacamata, sedang menyaksikan gambar pertempuran dengan senyuman di wajahnya. "Tiana, kamu benar-benar kalah dari seorang veteran baru." Pria yang agak gemuk itu tersenyum sambil menatap veteran Tiana di sampingnya. "Saya mengaku kalah dengan sepenuh hati." Tetua Tiana menertawakan dirinya sendiri, lalu dia melihat ke arah pria yang agak gemuk itu. "Tuan, apakah Anda tertarik untuk bersaing dengannya?" Pria yang agak gemuk itu tersenyum. Dia adalah penguasa Guifang. "Tidak ada yang bisa dibandingkan. Akumulasi ranahnya masih relatif lama dan dia hanya bergantung pada objek eksternal." Master Guifang menggelengkan kepalanya. Setidaknya Master Guifang yakin bahwa dia bisa menahan cakar yang ditunjukkan Luo Feng. "Tiana," setelah membaca semua informasi terperinci tentang Luo Feng, Master Guifang tersenyum dan berkata, "Siapkan 100 juta kristal hunyuan dan kirim orang-orangmu untuk memberikannya kepada Luo Feng. Ini akan menjadi permintaan maafmu." "Permintaan maaf?" Tetua Tiana tidak dapat menahan diri untuk bertanya. "Kita semua berada di level tetua. Mengapa aku harus meminta maaf padanya? Dan aku hanyalah klon di kota Yulan. Mengapa aku harus menyenangkannya?" "Dengarkan aku," perintah sang Master Guifang. Tetua Tiana ragu sejenak, lalu mengangguk. "Baiklah, aku akan segera mengatur permintaan maaf." "Master, saya tidak mengerti mengapa Anda memperlakukannya dengan sangat sopan," kata Tetua Tiana sambil menatap Master Guifang itu. Master Guifang tersenyum dan menunjuk informasi terperinci yang mengambang di depannya. "Lihatlah informasinya.
dia baru berada di kota Yulan selama lebih dari 1000 zaman. Awalnya, dia diduga berada di tahap awal Kaisar Dewa, tetapi setelah lebih dari 1000 zaman, dia mampu menekanmu. Kecepatan kultivasi macam apa ini? Master, informasi itu juga mengatakan bahwa dia diduga berada di tahap awal Kaisar Dewa. Tetua Tiana membantah. Saat dia baru saja tiba di kota Yulan, kami tidak dapat memverifikasi kekuatannya secara akurat. Seorang anggota sarang serangga pernah mencoba mencuri darinya, tetapi tetap gagal. Dan kami tidak dapat mengetahui kekuatan aslinya. Luo Feng ini kemudian melakukan gerakan publik dan membunuh tim penjara kami sendirian. Pada saat itu, kami dapat memastikan bahwa kekuatannya jauh lebih kuat daripada Kaisar Dewa rata-rata yang telah mencapai pencerahan di tahap tengah. Menurut pendapatku, ketika dia pertama kali datang ke kota Yulan, kekuatan sejatinya seharusnya berada di level Kaisar Dewa tingkat menengah yang telah mencapai pencerahan. Hanya setelah dia memperoleh sumber daya di kota Yulan, dia berhasil menembus hambatan dan memasuki tahap akhir Kaisar Dewa. Mendengar itu, Kaisar Guifang menggelengkan kepalanya sedikit. Saya tidak peduli dengan spekulasi. Saya hanya melihat fakta. Faktanya, Luo Feng ini ketika pertama kali datang ke kota Yulan, tinggal serumah dengan Kaisar Qi. Dia juga membeli bahan-bahan termurah di kota itu. Dia jelas sangat miskin. Namun hanya dalam waktu lebih dari 1000 tahun, dia telah menjadi Kaisar Dewa tahap akhir yang telah mencapai pencerahan. Coba pikirkan, berapa lama waktu yang Anda dan saya butuhkan untuk menjadi Kaisar Dewa tahap akhir yang tercerahkan? Mendengar itu, Tetua Tiani tercengang. Bahkan jika kita mencapai level setengah unyuan, apa yang bisa kita lakukan? Fondasi kita ada di alam suci kegelapan, kata Tetua Tiano. Jangan banyak tanya, kamu akan mengerti nanti, kata Master Guifang. Baiklah, saya akan segera mengurus permintaan maafnya, kata Tetua Tiano yang segera berdiri. Master Guifang menyaksikan Tiano pergi. Kemudian, sebuah gelombang tak terlihat muncul dan sebuah ilusi muncul di udara di depan. Itu adalah seorang pria yang memancarkan panas tak berujung. Master Istana Weiyang, ucap Master Guifang. Penguasa Istana Weiyang memiliki wajah bagaikan patung dengan mata yang dalam dan wajah tanpa ekspresi. Ini adalah seorang yang sangat kuat dan mendominasi, seorang yang tercerahkan dari setengah hunyuan. Dia juga menghabiskan waktu yang lama untuk mengasah keterampilannya di alam suci kegelapan sebelum mengatur klonnya untuk membangun fondasi di alam suci 9 sungai. Setelah kedatangannya, dia bahkan mengalahkan Master Kota, kepala istana Yuan Xiang, dan menjadi kepala istana paling berkuasa di kota Yulan. Sumber daya dan keuntungan yang diperolehnya di kota Yulan adalah yang terbanyak di antara 3 kepala aula. Kudengar, Tetua Tiana dari Guifang dikalahkan oleh seorang pria bernama Luo Feng, kata Master Istana Weiyang sambil menatap Master Guifang dan tersenyum tipis. Luo Feng memiliki potensi yang luar biasa. Bahkan jika dia pergi ke alam suci kegelapan di masa depan, dia mungkin meninggalkan klon di kota Yulan. Di masa depan kota Yulan, dia mungkin memiliki keputusan akhir, kata Master Guifang. Oh, bayangan kepala istana Weiyang tersenyum dan bertanya, apakah kamu sangat menghormatinya? Master Guifang tidak mengatakan apa-apa lagi. Kota Yulan dikendalikan bersama oleh 3 kepala aula kita. Jika dia cukup kuat, paling banyak kita dapat menambah jumlah kepala aula dari 3 menjadi 4. Tetapi kekuatannya saat ini masih jauh dari cukup, kata kepala aula Weiyang sambil tersenyum. Sepertinya kepala istana sudah memikirkannya dengan matang. Penguasa Guifang mengangguk. Saudara Yuan, dengan bakatmu, kekuatanmu seharusnya sudah bisa menyamai kekuatanku sejak lama. Mengapa kamu belum membuat terobosan apapun di 2 jalur yang kamu latih? Ekspedisi berikutnya akan segera dimulai dan kamu masih tidak akan bergabung, kata kepala istana Weiyang.
Tidak ikut berpartisipasi, kata Master Kuifang sambil tersenyum tipis. Kepala istana Wei yang mengangguk. Dia dan Master Kuifang juga merupakan teman baik dalam suci kegelapan. Kemudian, komunikasi terputus. Luo Feng, Master Kuifang sedang berpikir. Dia benar-benar membuat jantung dunia anehku merasa takut. Master Kuifang bergumam sambil menonton gambar pertempuran. Jantung dunia aneh yang terkondensasi dalam tubuhnya bergetar, dan dia secara naluriah takut pada Luo Feng ini. Di alam suci kegelapan, ada beberapa praktisi yang mempraktikkan kedua jalur dan telah mengangkat kedua jalur tersebut ke tingkat semi Hunyuan. Tetapi mereka tetap tidak bisa melompat keluar dari kurungan. Master Kuifang merenung. Ada legenda di alam suci kegelapan bahwa berlatih dua jalur pada saat yang sama tidaklah cukup. Hanya jika dua jalur tersebut digabungkan menjadi satu, maka akan ada perubahan kualitatif. Dan hanya dengan begitu, seseorang dapat berharap untuk lolos dari kurungan. Saya telah berlatih sampai sekarang dan baru mengembangkan Dao dunia aneh ke tahap awal Kaisar Dewa. Master Kuifang menggelengkan kepalanya sedikit. Dia mencapai tahap akhir Kaisar Dewa di kedua jalur kultivasinya sebelum memutuskan untuk mengambil jalur fusi. Terlalu sulit untuk bergabung pada saat itu. Setelah bertahun-tahun yang tak berujung, Dao dunia aneh yang menyatu hanya mencapai tahap awal Kaisar Dewa. Dia bahkan memperlambat lajunya di Dao jalan lainnya karena khawatir kalau dia menuju ke arah yang salah. Jalur fusi memiliki masa depan yang lebih cerah. Tahap awal Kaisar Dewa saja sebanding dengan jalur biasa Kaisar Dewa sempurna. Jika jalur fusi dapat mencapai setengah Hunyuan, saya khawatir akan ada harapan untuk melompat keluar dari kurungan. Penguasa Kuifang secara alami ambisius dan sabar. Untuk Luo Feng ini, mari kita lihat lebih dekat, pikir Master Kuifang. Dia tidak ingin menjadi musuh, tetapi dia juga tidak ingin terlalu dekat. Scene berganti. Sebuah gua di area inti kota Yulan hanya beberapa kali lebih besar dari gua Kaisar Qin. Dalam hal luasnya, Luo Feng mengajak Kaisar Qin, Kaisar Ming, dan Kaisar Fu untuk melihat gua baru itu. Ini adalah gua baru yang aku sewa, kata Luo Feng. Pasukan energi di sini terlalu besar. Kaisar Qin merasakan energi yang telah mencair menjadi kabut di udara. Seharusnya cukup bagi seorang praktisi di tingkat setengah Hunyuan untuk menyerapnya dengan seluruh kekuatannya. Kaisar Ming dan Kaisar Fu juga sangat bersemangat. Aku tidak menyangka bisa tinggal di daerah inti kota Yulan. Kaisar Fu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak. Bagaimanapun, sewa gua di daerah inti ini sangat tinggi. Berapa harga sewa di sini? Kaisar Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. 5.000 kristal Hunyuan untuk satu era, kata Luo Feng sambil merasa sedikit sedih. 5.000 kristal Hunyuan untuk satu era? Hanya dalam 10.000 era, kita harus membayar 50 juta kristal Hunyuan hanya untuk tinggal di sini. Kaisar Ming dan Kaisar Fu sama-sama terkejut. Luo Feng tidak punya pilihan. Sering bertambahnya kekuatannya, ia menyerap energi semakin cepat. Jadi tentu saja, ia harus memilih gua yang bagus. Luo Feng tiba-tiba merasakan seseorang mengetuk pintu. Aku akan pergi melihatnya. Kaisar Fu mengambil inisiatif untuk datang ke gerbang gua. Kaisar Fu berinisiatif membuka pintu dan melihat seorang lelaki tua berdiri di luar. Lelaki tua itu memiliki aura yang terkendali, tetapi aura samar yang dipancarkannya membuat Kaisar Fu sedikit takut. Lelaki tua itu langsung mengenali Kaisar Fu saat melihatnya dan berkata dengan antusias. Kaisar Fu yang terhormat, saya di sini atas perintah tuanku untuk mengantarkan kartu nama kepada Kaisar Dewa Luo Feng. Tuanku akan datang berkunjung secara langsung besok. Kaisar Fu segera mengambil kartu kunjungan itu dan lelaki tua itu pergi sambil tersenyum. Kartu nama? Kaisar Fu segera menyerahkan kartu nama itu kepada Luo Feng. Luo Feng membukanya dan melihat beberapa kata sederhana pada kartu nama itu. Kata-kata itu terutama menyatakan bahwa mereka tertarik
untuk mempekerjakan Luo Feng sebagai penjaga menara Yundan. Pemilik menara Yundan akan mengunjunginya secara pribadi untuk rapat besok guna membahas persyaratan terperinci. Ini adalah orang ketiga yang ingin mempekerjakanku hari ini. Luo Feng menatap kartu nama itu sambil tersenyum. Kekuatan saudara Luo Feng adalah yang terbaik di antara para tetua. Kekuatan di kota Yulan tidak bodoh. Beberapa kekuatan memiliki fondasi yang lemah dan mereka mungkin ingin mempekerjakan saudara Luo Feng. Saudara Luo Feng, Anda harus membandingkan dengan beberapa orang lagi untuk melihat siapa yang menawarkan kondisi yang lebih baik, kata Kaisar King sambil tersenyum. Luo Feng mengangguk. Kota Yulan tampaknya relatif aman, tetapi kenyataannya masih ada beberapa krisis. Oleh karena itu, semakin besar bisnisnya, semakin besar pula kekuatan militer yang dibutuhkan untuk menjaganya. Pada hari pertama Luo Feng pindah ke gua baru, ia menerima 12 undangan dari orang-orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Orang yang paling penting adalah pendiri kota Yulan, penguasa istana Yuanxiang, salah satu dari 3 penguasa istana. Ia mengirim orang-orangnya untuk menyampaikan surat, mengundang Luo Feng ke guanya untuk berbincang-bincang. Mereka yang memiliki latar belakang lemah hanyalah tetua biasa, dan kekuatan mereka tidak sekuat tetua Tiano. Tetapi para tetua biasa ini lebih bersedia mengeluarkan biaya besar untuk memenangkan Luo Feng. Selain 12 undangan, Luo Feng juga menerima hadiah kompensasi dari tetua Tiano, yaitu 100 juta kristal Hunyuan yang mengejutkan Luo Feng. Penatua Tiano ini adalah sosok yang kuat di dunia asal. Aku tidak bisa mengancamnya sama sekali. Bagaimana mungkin dia mengirimiku permintaan maaf? Gumam Luo Feng sambil melihat tas kain di tangannya. Di dalam tas itu ada 100 juta kristal Hunyuan. Karena penatua Tiano memberikannya kepadaku sebagai hadiah, tentu saja aku harus menerimanya. Saat ini, Luo Feng duduk di halaman, menatap pemandangan malam kota Yulan, sedikit mengernyit. Ke-12 undangan ini, 11 undangan lainnya bisa dikesampingkan. Yang paling penting adalah undangan dari penguasa istana Yuanxiang. Di antara 3 kepala aula, hanya Tuan Aula Yuanxiang yang mengundangku. Luo Feng sedikit bingung. Ini tidak sesuai dengan informasi yang dia ketahui. Kepala istana Wei yang paling suka memenangkan hati para tetua. Meskipun ia bergabung dengan kota Yulan belakangan, ia telah memenangkan hati para tetua terbanyak di seluruh kota Yulan. Umumnya, ia akan mengundang para tetua baru, tetapi ia tidak mengundangku, pikir Luo Feng. Di kota ini, terdapat lebih dari 700 orang yang memiliki kekuatan tingkat tetua. Beberapa di antaranya telah mengikuti ujian tetua, dan 327 di antaranya telah memperoleh status tetua. Kepala istana Wei Yang dengan antusias memenangkan hati banyak tokoh tingkat veteran. Itulah sebabnya ia mempunyai pengaruh paling kuat di seluruh kota. Kebetulan sekali, aku tidak suka dengan perilaku kepala istana Wei Yang, pikir Luo Feng. Besok, mari kita pergi menemui Tuan Istana Yuanxiang. Luo Feng sedikit penasaran dengan Tuan Istana Yuanxiang karena dia adalah pendiri kota Yulan. Scene berganti. Sebagai pendiri kota Yulan, gua Istana Master Yuanxiang awalnya merupakan gua terbesar di kota tersebut. Kemudian, Istana Master Wei Yang menempati beberapa gua dan menggabungkannya menjadi satu yang jauh lebih besar daripada gua Istana Master Yuanxiang. Saat ini, Luo Feng tiba di pintu masuk utama gua. Pintu utama terbuka lebar dan seorang pria kurus berdiri di sana menatap Luo Feng sambil tersenyum. Kaisar Dewa Luo Feng, kepala istana, telah menunggumu. Silakan ikuti aku. Pria kurus ini mengenakan jubah longgar tetapi bulu tubuhnya cukup tebal. Baiklah, Jenderal Kaisar San, Luo Feng berkata dengan sopan. Penguasa istana Yuanxiang memiliki 3 boneka di bawah komandonya, dan setiap boneka memiliki kekuatan yang menyaingi bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah di tingkat sempurna Kaisar Dewa. Dengan kata lain, ketiga boneka ini, jika Kaisar Dewa kota Yulan diberi peringkat,
mereka semua akan berada di peringkat 50 teratas. Seperti yang diharapkan dari kaisar yang membangun kota Yulan, fondasinya sangat dalam dan para pelayannya sangat kuat. Luo Feng berpikir, fondasi ini jauh lebih kuat daripada fondasi leluhur kedua negara kuno di benua asal. Berjalan di gua ini setelah beberapa saat, di sebuah taman, Luo Feng melihat sosok yang duduk di tanah dari kejauhan. Dia menoleh sambil tersenyum. Luo Feng, kemarilah, duduklah. Ini adalah pertama kalinya ia melihat wujud asli penguasa istana Yuanxiang. Penampilan penguasa istana Yuanxiang tidak terlalu tampan, tetapi ia memiliki pesona yang tak ada habisnya. Ketika Luo Feng melihatnya, ia tidak dapat menahan perasaan senang padanya. Kepala istana, saya permisi dulu, ucap Jenderal Kaisar San dengan hormat. Penguasa istana Yuanxiang tersenyum dan mengangguk. Luo Feng kemudian berjalan mendekat dan duduk berhadapan dengan Tuan Istana Yuanxiang. Aura Master Istana Yuanxiang ini memang sangat lemah. Luo Feng melihat lawan bicaranya dari dekat dan bisa merasakan bahwa meskipun Master Istana Yuanxiang sedang duduk di tanah, ia sedikit lelah. Ini masalah lama. Penguasa Istana Yuanxiang secara pribadi menuangkan anggur untuk Luo Feng dan berkata sambil tersenyum. Pada awalnya, saya pergi berburu kehidupan hunyuan tingkat rendah yang sangat terbatas dengan beberapa teman. Kami terbiasa berburu secara normal, tetapi siapa yang mengira bahwa kehidupan hunyuan yang sangat terbatas akan menerobos dan menjadi kehidupan hunyuan tingkat tinggi. Aku menjadi seperti ini setelah berhadapan langsung dengan makhluk hunyuan tingkat tinggi dari jarak dekat. Penguasa Istana Yuanxiang mendesak. Apakah tidak ada cara untuk mengatasi polusinya? Tanya Luo Feng. Penguasa Yuanxiang menatap Luo Feng sambil tersenyum. Menurut pengalaman yang tercatat di alam suci kegelapan, hanya dengan melompat keluar dari kurungan, dengan kemauan spiritual sendiri, seseorang dapat menyingkirkan polusi ini. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyingkirkan polusi ini, kata penguasa Yuanxiang. Mulai sekarang, aku hanya bisa berkonsentrasi pada pengembangan kemauan spiritualku. Penguasa Istana Yuanxiang tertawa. Ditambah lagi, aku terlalu bosan, jadi aku menukar poin dan mengajukan permohonan untuk membangun kota di alam suci 9 sungai, yaitu kota Yulan. Luo Feng mendengarkan. Ku dengar penguasa Istana Yuanxiang cara mengundang Kaisar Dewa. Lalu kenapa penguasa Istana Yuanxiang mengundangku kali ini? Tanya Luo Feng. Kamu berbeda. Penguasa Istana Yuanxiang memandang Luo Feng dan berkata, setelah kau mengalahkan tetua Tiana kemarin, aku bertanya kepada 2 Kaisar Dewa benua asalmu di alam suci kegelapan. Luo Feng terkejut. Bertanya pada 2 Kaisar Dewa benua asal di alam suci kegelapan. Bukankah itu leluhur kedua negara kuno? Meskipun aku lemah sekarang, aku masih punya muka. Aku menemukan mereka berdua dan mereka menceritakan secara singkat tentang situasimu, kata penguasa Istana Yuanxiang sambil tersenyum. Lebih dari 1000 zaman dari Dewa Sejati Abadi hingga tahap awal Kaisar Dewa. Setelah lebih dari 1000 zaman, kau telah berubah dari tahap awal Kaisar Dewa ke tahap akhir Kaisar Dewa. Kau bahkan melampaui tetua Tiana. Penguasa Istana Yuanxiang memandang Luo Feng. Kau jauh lebih kuat daripada aku saat aku masih muda. Luo Feng diam-diam terkejut. Pihak lain telah mengetahui semua informasinya. Saya tidak punya permusuhan. Sekarang saya hanya bertahan hidup. Pikiranku terlalu sulit untuk menembus kurungan. Saya tidak tahu apakah masih ada harapan dalam hidup ini. Tetapi akulah yang membangun kota Yulan. Aku dapat merasakan bahwa makhluk hidup hunyuan tingkat rendah semakin menyusup ke kota Yulan. Aku khawatir kota Yulan akan ditembus suatu hari nanti. Pada saat itu, ratusan juta praktisi di kota itu akan menghadapi bencana yang mengerikan, kata penguasa Istana Yuanxiang sambil memandang Luo Feng. Luo Feng mengangguk. Saya tahu karakter Wei Yang, dia sangat egois. Penguasa Istana Yuanxiang menggelengkan kepalanya.
Dia datang ke kota Yulan untuk mendapatkan sumber daya. Jika situasinya memburuk, dia akan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Saya membangun kota ini. Ratusan juta praktisi datang ke sini karena karmaku. Saya tidak ingin melihat ratusan juta praktisi meninggal secara tragis dalam bencana itu. Jadi aku mengundangmu ke sini, kata penguasa istana Yuan Xiang. Dia memandang Luo Feng, melanjutkan berkata, bakatmu jauh melampaui Wei Yang dan yang lainnya. Selama kamu tumbuh dewasa, kekuatanmu sendiri akan jauh lebih kuat daripada semua tetua yang digabungkan. Selama kamu cukup kuat, aku bisa menyerahkan wewenang penuh pembangunan kota kepadamu. Penguasa istana Yuan Xiang memandang Luo Feng. Wewenang membangun kota? Luo Feng terkejut. Iya, saya akan menetapkan peraturan di kota ini. Kepala istana Yuan Xiang memandang Luo Feng. Saya sekarang bersedia memberi kepala istana Wei Yang lebih banyak keuntungan untuk mengikatnya. Saya juga dapat memilih untuk mengurangi keuntungannya. Tentu saja, kekuatan kalian harus melampaui Wei Yang dan Gai Tao, kata penguasa istana Yuan Xiang. Kekuatan macam apa yang bisa dianggap melampaui mereka berdua? Tanya Luo Feng. Mereka berdua adalah praktisi pencerahan setengah yuan dan mereka telah mengumpulkan banyak pengetahuan dan harta karun. Master istana Yuan Xiang berkata sambil tersenyum. Jika kamu ingin melampaui mereka sepenuhnya, kamu setidaknya harus berlatih 2 jalur pada saat yang sama. Dan kedua jalur tersebut harus mencapai level setengah yuan. Kemudian, aku dapat memberimu otoritas pembangunan kota. Menguasai 2 dao pada tingkat setengah yuan. Saat ini, dao kehidupan dan kehancurannya hanya berada pada tahap tengah Kaisar Dewa, sedangkan dao hidup dan matinya berada pada tahap awal Kaisar Dewa. Aku masih sangat jauh, kata Luo Feng. Dengan bakatmu, tidak akan memakan waktu lama. Aku telah melihat orang-orang dengan bakat luar biasa seperti milikmu di alam suci kegelapan. Aku percaya bahwa dalam 10.000 zaman, kau akan dapat mencapai level ini. Penguasa istana Yuan Xiang berkata sambil tersenyum. Kepala istana benar-benar percaya padaku, kata Luo Feng. Penguasa istana Yuan Xiang membalikkan tangannya dan menyerahkan gelang ruang kepada Luo Feng sambil tersenyum berkata, ini pertama kalinya kita bertemu, jadi aku akan memberimu hadiah kecil. Gelang luar angkasa ini tidak memiliki pemilik, dan Luo Feng dapat menembus dan merasakannya hanya dengan pikirannya. Perasaan ini, Luo Feng sedikit bingung. Di dalam gelang luar angkasa terdapat gunung kristal Hunyuan, dan kristal-kristal itu tidak disimpan satu persatu, melainkan dipotong-potong. Sepotong besar kristal Hunyuan seperti ini bernilai 10.000 kristal Hunyuan. 5 miliar kristal Hunyuan. Luo Feng sedikit bingung. Itu hanya hadiah kecil, kata kepala istana Yuan Xiang sambil tersenyum. Tidak perlu disebutkan. Luo Feng memikirkannya dan akhirnya mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Hadiah ini berat. Selanjutnya, aku berutang budi padamu, tetapi bagiku sekarang, 5 miliar kristal Hunyuan ini sangat membantu, pikir Luo Feng. Ketika penguasa istana Yuan Xiang melihat Luo Feng mengambilnya, dia tersenyum dan mengangguk. Sekarang, kamu hanya perlu berlatih dengan tanah. Kamu tidak perlu terlibat dalam hal-hal lain di kota. Luo Feng mengangguk. Terima kasih, kepala istana. Setelah melihat Luo Feng pergi, kepala istana Yuan Xiang memiliki perasaan campur aduk. Polusi terus-menerus merasuki dan menyiksaku, dan dampaknya semakin dalam padaku. Aku tidak tahu kapan aku akan benar-benar runtuh dan kesadaranku akan musnah. Penguasa Yuan Xiang benar-benar tidak berdaya. Sebelum aku mati, aku harus melakukan sesuatu untuk ratusan juta praktisi. Dia tahu bahwa sulit bagi sebuah kota untuk bertahan selamanya, namun dia berharap kota Yulan akan tetap bertahan selama mungkin. Dia melihat harapan ada pada Luo Feng. Kepala istana, kultivator Kaisar Dewa Gu Feng, di gua ke-33197 di distrik Yunjiu di kota luar, diduga dikendalikan oleh makhluk Hunyuan tingkat rendah.
Sebuah suara terdengar di telinga kepala istana Yuan Xiang. Pantau semua pergerakan Kaisar Dewa Kufeng di kota ini dan dengan siapa saja dia berinteraksi. Penguasa istana Yuan Xiang memerintahkan. Coba temukan lebih banyak pengintai. Ya, suara itu menjawab dengan hormat. Tuan istana Yuan Xiang sangat lelah. Bakat kelompok kehidupan Hunyuan tingkat rendah berbeda-beda. Bahkan jika penguasa istana Yuan Xiang berusaha sekuat tenaga, ia tidak dapat menghentikan beberapa kehidupan Hunyuan tingkat rendah untuk mengintai. Di sisi lain, Luo Feng juga kembali ke guanya saat ini. Setelah menerima hadiah ini, aku telah mengambil tempat di antara 3 penguasa istana kota Yulan. Luo Feng menatap gelang ruang di pergelangan tangannya dan tersenyum. Berdasarkan informasi yang diketahuinya, dia lebih cenderung mendukung Tuan Istana Yuan Xiang. Apakah aku telah mencapai level itu dalam 10.000 zaman? Apakah kepala istana sangat menghargaiku? Pikir Luo Feng. Dia tersenyum dan terbang ke guanya sendiri. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.